Beginilah animasi Merah Putih One for All yang mendapat sorotan tajam netizen di media sosial. Ya, film animasi Indonesia Merah Putih One for All menjadi sorotan panas, di mana karya yang dijadwalkan tayang 14 Agustus ini banjir kritikan dari warganet. Diproduksi per Vicky Kreasindo, film ini diharapkan jadi suguhan spesial di hari kemerdekaan, namun publik menyoroti kualitas visual animasi, ditambah dengan anggaran besar senilai 6,8 miliar rupiah untuk membuat film animasi seperti ini. Selain warganet, Hanung Bramantyo juga menilai terlalu buru-buru film ini ditayangkan. Padahal ironisnya saat ini masih ada 200 judul film lain yang masih antri tayang di bioskop Indonesia. Publik pun bertanya apakah ada keterlibatan Kementerian Ekonomi Kreatif di balik anggaran besar pembuatan film ini. Menjawab hal itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan Kementerian Ekonomi Kreatif hanya memberi masukan saja, tapi tidak memberi bantuan finansial sama sekali dan tidak ada bantuan dalam bentuk promosi. Hingga saat ini, parodi mengkritik tentang film animasi ini masih terus ramai dibicarakan di media sosial. Untuk membahas sebuah karya animasi yang belakangan ramai diperbincangkan publik, baik pujian hingga kritik, film ini memicu banyak pertanyaan Merah Putih One for All. Kita sudah terhubung dengan RWS, asisten produser film Merah Putih, dan Dedi Syam, Deputi Edukasi Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAKI. Mengenai film yang lagi viral nih Pak, Merah Putih One for All, kita ke Mas Ari terlebih dahulu kali ya. Kita mungkin bisa diceritakan awal dari proyek pembuatan film animasi Merah Putih One for All ini seperti apa? Karena kabarnya hanya 1 bulan ya Pak persiapannya hingga bisa dapat jadwal tayang begitu di bioskop. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Ya, saya jelaskan sebenarnya untuk pembuat film ini tuh bukan seperti rumors yang beredar di luar itu 1 bulan ya. Kita sudah setahun yang lalu kita sudah mempersiapkan untuk film animasi ini gitu. Dan ini kita buatnya itu juga cukup lama ya, artinya kita dari mulai proses diskusi dulu dengan tim dan lalu kita mulai sampai ke tahap proses produksi dan sampai dengan kemarin tahap di post-pro ya. Dan itu 1 bulan enggak ya, post-pro aja kita itu hampir 3 bulan pekerjaannya gitu loh Mbak. Jadi kalau bilang, wah pengerjaan cuma 1 bulan gitu, gosip aja sih, itu nggak benar itu gitu. Jadi 1 bulan tidak betul ya Pak persiapannya? Tidak betul. Tapi mengenai anggaran yang viral nih Pak, katanya 6,8 miliar rupiah Pak. Itu bagaimana detailnya? Apakah memang betul segitu Pak? Nah, ini juga kita juga cukup kaget ya ketika ada rumors kembali, kita sebagai rumors ya. Artinya kita kaget ketika mendengar bahwa kita mendapat 6,7, bukan 6,8 ya, 6,7 M dari pemerintah. Nah, kita itu kaget, dan itu juga kita mulai dapat berita itu pada hari Jumat. Jumat itu mulai banyak pertanyaan-pertanyaan daripada netizen ya kepada kami. Dan kita klarifikasi bahwa kita tidak mendapatkan angka sebesar 6,7 M dari pemerintah sama sekali. Dan ini murni adalah biaya urunan. Dan kalau kita bilang ini nominalnya emang segitu, kita jujur aja bahwa ini adalah kita dari tim, dari semua ya, semua yang terlibat ini kita tidak menentukan angka, ini honor saya segini ya, honor saya segini, enggak Mbak. Jadi kita ini memang adalah dedikasi kita yang kita dari tahun lalu memang di 80 tahun Indonesia kita mau bikin apa ya kira-kira ya gitu. Wah kita bikin ini aja deh, bikin film ya, filmnya apa nih? Oh film animasi aja deh gitu. Nah lalu anggarannya bagaimana? Animasi itu kan cukup besar gitu loh. Nah kita mengumpulkan teman-teman yang satu visi dengan kita ya, dari eksekutif produser, director, produser, lalu sampai animator dan tim semuanya. Ini kita tidak mendapatkan angka sepeser pun loh Mbak gitu. Jadi ini benar-benar kita bekerja secara urunan seperti itu. Jadi kalau dibilang kembali lagi saya tegaskan bahwa 6,7 M itu kita tidak ada sama sekali gitu.
kita bulan kemarin kalau nggak salah ya, saya ingat saya bulan Juli itu kalau nggak salah, kita sempat audiensi kepada Kementerian Aircraft. Tapi audiensi itu kita hanya bilang bahwa kita membuat sebuah film animasi. Pada saat itu sudah masuk post-pro ya, udah post-pro itu, cuma belum final ya. Sedikit lagi, tinggal berapa persen lagi final. Dan kita ke sana cuma minta bantuan untuk nantinya promosi seperti apa gitu. Promosinya mungkin dengan sosial medianya dari Kemenkraf seperti itu gitu kan. Nah, mereka artinya gini, mereka menyambut hal itu karena siapapun yang terkait dengan ekonomi kreatif mereka akan terima seperti itu. Baik. Pak Deddy Syam, ini dari Ainaki sendiri melihat mungkin trailernya ya yang sudah beredar di masyarakat dan juga tadi sempat disampaikan beberapa informasi awal dari Pak Ari WS mengenai film ini. Bagaimana dari Ainaki sendiri melihat mungkin dari trailernya saja yang sudah beredar dan cukup viral begitu menjadi pembahasan netizen? Pada dasarnya kami sebagai asosiasi mengapresiasi sih Mbak. Cuman dengan memang yang ada satu apresiasi yang tersendiri buat netizen ya. Karena ternyata kualitas netizen tuh terhadap karya animasi kita tuh udah meningkat sebenarnya. Nggak bisa dipungkiri ini trigger dari pencapaian Jumbo kemarin ya. Sehingga akhirnya kami secara otomatis melihat pasar sepertinya mereka membutuhkan kualitas yang baik sebenarnya itu ya. Nah, cuman yang memang pada dasarnya kan sebenarnya kita harus bisa membreakdown sebenarnya. Kenapa sih mereka seperti itu ya Mbak? Kalau dalam bahasa sebuah karya animasi sebenarnya proses ya, kita berbicara proses itu sebenarnya cuma 3, pre-production, production, sama post-production. Sebenarnya adalah itu ya. Nah, Mas Hanus itu pernah bilang bahwa kualitasnya itu sebenarnya belum layak tayang sebenarnya kualitasnya gitu ya. Baik. Nah, sebentar Pak Deddy, mungkin kita bisa ke Pak Arya. Pak Arya, mungkin tadi mendengar Pak Deddy bilang kualitasnya mungkin kalau jika jadi pembahasan para profesional di bidangnya ini ya, di bidang animasi, mungkin ini terlihat belum layak tayang. Ini juga mungkin yang menjadi pembahasan dari para netizen begitu melihat kualiti dari tayangan trailer yang beredar di sosial media. Bagaimana Pak Arya menanggapi ini? Ya, artinya begini, memang kita melihat dari Jumbo kemarin ya yang cukup box office gitu, dan beberapa film animasi Indonesia memang sudah lumayan bagus, seperti ada beberapa film animasi di televisi produksi anak bangsa gitu. Berbeda dengan yang produksi kita buat gitu. Akan tetapi memang proses dengan waktu yang sangat pendek tadi seperti Mas Andi sebutkan, kita ada pre-production, production, dan post-production. Itu pun kita lakukan dengan tahap, ya artinya dalam tahap 1 tahun itu kita lakukan semua. Dan sebenarnya kita berterima kasih kepada netizen yang artinya mengapresiasi itu. Kritik itu bagi kami apresiasi, artinya mereka ada peduli kepada sebuah karya, khususnya animasi yang sekarang sedang mulai naik gitu. Nah, terkait dengan segala kekurangan itu kami menyadari hal itu. Dan mungkin dari Mas Andi sendiri selaku asosiasi dari Ainaki bisa menjelaskan lebih lengkap lagi gitu. Oke, baik Mas, Pak Deddy mungkin bisa ditanggapi yang disampaikan oleh Pak Ari, mungkin bisa memberikan mungkin kritikan atau mungkin bagaimana penilaian dari Mas Ari sendiri. Oke, ini kita hanya bisa melihat dari trailer ya, karena ini yang terbuka ke ruang publik gitu ya. Makanya yang sebenarnya yang salah dikonsol sama netizen pengutamaan kualitas gitu. Nah, sebenarnya juga tadi balik lagi bahwa fase itu ada 3, pre-production, production. Nah, kalau dari orang yang memahami industri ini, pasti mengatakan bahwa kualitasnya masih di pre-production. Kualitas. Loh, kenapa kualitas di pre-production? Kalau di breakdown misalkan contoh. Kita kan suka melihat ada beberapa di screenshot sama netizen. Ada kebocoran ya. Ya kakinya beroverlap dengan telinga lah. Badannya beroverlap maksudnya keluar dengan bajunya lah. Nah, hal itu sebenarnya lumrah dilakukan di fase pre-production. Nah, dulu orang mengatakan bahwa bagaimana caranya kami bisa berproduksi tanpa perlu harus melakukan revisi berat. Maka di pre-production, pra-produksi dimatangkan. Orang dulu mengatakan bahwa untuk bisa melacak film itu bagus apa tidak, dibuatlah storyboard. Animasi selalu menggunakan storyboard. Tapi pendekatan storyboard ternyata kurang bisa mendapati sesuatu yang diinginkan gitu ya. Sehingga bertambah levelnya ke animatic storyboard. Jadi storyboardnya di animatic sehingga cukup di play kita bisa menonton. Tapi kualitasnya masih gambar story, masih gambar cerita. Kemudian ada meningkat lagi namanya pre-visualisasi, kita namakan previs. Nah, kualitas previs inilah yang sebenarnya menjadi similar dengan kualitas yang ditampilkan di trailer. Nah, karena di previs itu sih memang goalsnya adalah
orang yang melihat preview akan tahu, oh ceritanya itu ternyata enak ya. Pada saat dilihat secara utuh gitu ya. Terus kemudian pengadeganannya bagus ya, framingnya asik ya, kemudian komposisinya bagus ya. Tapi ada kecacatan misalkan mereka nggak akan koreksi cahaya yang jelek gitu ya. Mereka nggak akan mengkoreksi sesuatu misalkan ada yang tembus segala macam, nggak. Karena emang fasenya masih pre-production. Nah, cacat produksi itu biasanya kalau dalam lini produksi mereka melakukan proses quality control sebenarnya Mbak. Ya, baik. Nah, proses quality control ini sebenarnya yang akhirnya dipertanyakan kan. Ini juga menjadi pertanyaan juga bagi netizen begitu ya Pak Dedi. Pak Ari melihat bagaimana sebenarnya proses editing yang mungkin terlihat kotor begitu bagi para netizen sehingga kok rasanya kurang layak untuk disaksikan begitu ya. Pak Ari sendiri bagaimana melihat tanggapan dari Pak Dedi begitu ya, mengkritisi dari proses editing hingga quality controlnya, apakah sudah terpantau dengan baik? Pak Ari. Ya, artinya gini Mbak, kita beberapa kali revisi ya, ketika sudah masuk post-pro, kita lihat oh ada kekurangan, kita revisi kembali gitu kepada animator kami gitu kan, pada tim. Kita sampai kalau nggak salah itu 3-4 kali revisi pada saat itu. Nah, artinya memang kita juga menyadari dengan keterbatasan waktu. Pada keterbatasan waktu, pada akhirnya semua ini tidak sampai 100% sempurna seperti itu. Baik, Pak Ari, ini kan tadi Pak Ari bilang juga karena adanya proses atau kekurangan waktu begitu ya. Tapi apakah emang ada ini ya, apa semacam target waktu sehingga harus cepat-cepat tayang begitu, Pak Ari? Ya, dari kami itu kan berharap bisa tayang di tanggal 14 Agustus ini dalam rangka menyambut 80 tahun Indonesia Merdeka. Nah, ketika kita berikan kepada Access One pun pada saat itu memberikan note, wah ini ada ini nih ya, kurang ini ya, artinya ada ketidaklayakan pada saat itu ada yang harus dikoreksi. Akhirnya kita koreksi kembali ketika kita udah kirim CDP pada saat itu ke Access One gitu. Dan itu Access One juga artinya tidak langsung serta-merta menerima seperti itu. Dan ada beberapa koreksi mereka dan dengan tim dari animasi dibetulkan kembali atau direvisi kembali seperti itu. Baik, kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kan melihat bahwa mungkin yang seperti yang Mas Hanung juga sudah sampaikan begitu ya di publik bahwa tidak mudah juga bagi para pembuat film gitu untuk bisa menayangkan sebuah tayangan di bioskop gitu, sebuah film di bioskop. Sebenarnya bagaimana alurnya sih Pak sehingga bisa mendapatkan slot untuk ditayang di bioskop gitu? Karena katanya kan memang antreannya panjang sekali begitu. Itu sebenarnya itu sudah ranahnya bagian produser sebenarnya Mbak. Jadi kalau ranah produser adalah mereka memang sudah harus bisa memberikan satu keyakinan ke pihak penayang bahwa film ini akan selesai di tanggal tersebut gitu ya. Nah di dalam konteks itunya itu terjadi dialog sebenarnya. Itu sebenarnya di luar ranah saya karena itu dan ranah bagaimana caranya film ini bisa tayang. Yang sebenarnya selama ini yang dipermasalahkan di netizen itu sebenarnya kualitas sebenarnya sih Mbak. Jadi selama ini selalu dibilangkan post production. Sebenarnya ada satu hal yang dimana di production itu yang sebenarnya kita lost dan di production kita lost. Yang sebenarnya selama ini kita nggak pernah mendengar itu. Misalkan contohnya Mbak, dalam satu proses produksi sebenarnya ada 5 keahlian yang dibutuhkan sebenarnya untuk dianimasi ya. Satu ada keahlian manajemen. Nah ini adalah kelompok produser, eksekutif produser, line produser ya. Nah produser itu harus bisa secara product knowledge harus ngerti animasi itu seperti apa. Sehingga pada saat ditanyakan bisa nggak 3 bulan dilakukan. Sebenarnya kalau memang memiliki experience dan product knowledge ya bisa nggak langsung mengatakan itu nggak realistis waktu tersebut gitu ya. Karena kenapa? Bila mana harus tayangan di bioskop, mereka punya kualifikasi bukan format bioskopnya ya, tetapi kualifikasi penonton terhadap mereka menonton. Karena kan mereka harus bayar. Mereka masih bioskop itu bayar, sehingga mereka meminta ada entertaining yang terlihat gitu. Dan biasanya makanya proses trailer itu kan menjadi suatu blueprint sederhana, filmnya akan seperti ini. Nah, tadi proses manajemen, keahlian manajemennya itu adalah profesi produser. Cuma ada keahlian, nah ini yang juga disorot oleh netizen. Keahlian visual, Mbak. Itu ada tim visual. Biasanya itu art director di situ, terus konsep art di situ segala macam. Netizen selalu mengungkap bahwa kenapa sih menggunakan aset yang sudah existing, gitu ya, untuk sebuah film. Gitu. Karena dalam bahasa proprietary atau kepemilikan kita nggak bisa memiliki kekuasaan kepemilikan terhadap aset itu, Mbak. Karena kan Ini artinya mungkin Pak Dedi ingin menyampaikan juga bahwa sebenarnya teaser ataupun trailer itu tidak layak begitu untuk ditayangkan begitu Pak?
Itu secara kualitas, Mbak. Tapi secara isinya, ada hal yang banyak pertanyaan, makanya itu dibedah sama netizen. Contohnya aset itu adalah karakter, gitu ya, set. Itu kan sebenarnya kalau memang ternyata kita berbicara bisnis, kita akan tidak pengen bisnis kita itu akan diganggu. Ya, tahan dulu Pak Dedi. Pak Ari, bagaimana tanggapannya melihat opini dari Pak Dedi tadi? Ya, menurut saya yang disampaikan oleh Pak Dedi itu betul ya, karena memang dalam produksi itu ada hal-hal atau yang terkait seperti tadi bilang ada art visualnya, ada art directornya gitu kan, ada directornya, ada produser di manajemen seperti itu. Nah, di kami itu kebetulan yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kita ini adalah bekerja secara urunan seperti itu dan memang ada beberapa yang tidak dapat kami lakukan secara sempurna, Mbak, karena tadi ada beberapa keterbatasan yang akhirnya kita yuk tetap jalan aja deh dengan keterbatasan ini gitu ya. Dan akhirnya selesailah film ini untuk tayang besok tanggal 14 seperti itu. Oke, Pak Ari, tidak hanya pendapat dari Pak Dedi, maupun juga banyak netizen juga menyampaikan bahwa film ini belum layak tayang begitu. Bagaimana tanggapan Pak Ari dan tim? Karena ini sudah viral juga begitu, Pak. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa tanggapan yang memang tanda kutipnya banyak negatifnya gitu, dan itu bagi kami bukan sesuatu yang membuat kami menjadi marah atau seperti apa. Justru itu membangun kami untuk lebih maju untuk ke depannya. Artinya mereka peduli dengan sebuah karya, khususnya karya dari bangsa sendiri seperti itu. Kok yang kemarin dikatakan sudah maju seperti Jubo tiba-tiba mundur seperti ini gitu. Oke. Tapi, berarti cukup percaya diri Pak Ari mendapat respon positif? Ya, kita berharap selalu banyak keyakinan itu selalu ada. Tapi kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini yang bisa dapat dari kami dan tim persembahkan di 80 tahun Indonesia Merdeka dengan sebuah karya meskipun masih ada kekurangan ya. Intinya adalah kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak ya, khususnya di mana anak itu sudah kurang atau mungkin sedikit dengan kebudayaan juga sudah menjauh dari budaya bangsanya sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ari WS dan juga Pak Dedi Syam sudah bergabung dalam dialog ini. Tentunya kita harapkan animasi Indonesia terus semakin membaik begitu, dan juga film ini apapun yang terjadi baik pro dan kontranya, pesannya juga dapat tercapai begitu ya. Terima kasih banyak.